dia nggak bisa menangis. Selama ini seumur-umur itu tidak bisa menangis. Saat di Novis kami diminta untuk menangis, dia tidak bisa menangis. Kenapa? Wallahu alam, tidak tahu. Tapi kemudian kita tahu bahwa kenapa dia tidak bisa menangis. Orang tidak bisa menangis ada dua menurut saya. Pertama, karena kehabisan air mata sehingga tidak bisa menangis lagi. Atau memang orang tidak pernah tersentuh, tidak ada hati yang kemudian tersentuh sehingga air mata kemudian bisa keluar. Bahasa kasarnya ya hatinya keras, hatinya beku, hatinya tidak cair menurut saya. Sehingga diapa-apakan, lalu ya biasa saja, merasa tidak, loh kenapa sih? Apalagi mungkin ada ajaran cowok kok nangis, mungkin ada yang mengatakan cowok laki-laki kok nangis, cengeng. Nah mungkin ada pendidikan seperti itu sehingga tidak nangis. Apapun mau nangis nggak usah nangis, wong cowok kok nangis. Yang nangis itu cewek-cewek itu, ibu-ibu gitu. Kadang saya itu juga suka menangis kalau melihat film-film yang gitu pasti nangis. Enggak itu di bioskop atau di rumah nonton sendiri juga nangis sendiri begitu biasa. Sampai hari ini maksud saya, ini juga mau nangis ini. Kenapa? Tadi saya katakan, orang yang punya hati dan hatinya tergerak, salah satu nilai yang pasti akan nampak adalah menangis. Kita semua sepakat pasti penyesalan itu tidak ada di awal, penyesalan itu di akhir. Tidak ada, wah saya menyesal belum makan malam. Nah, karena kita belum makan malam kok menyesal? Salah. Nanti jam 9 kalau kita nggak makan di hotel, kita menyesal. Waduh, tadi ada ikan enak banget. Tapi nggak makan jadi menyesal. Tapi tidak ada penyesalan di awal. Titik. Dua nilai yang saya tawarkan kita maknai di tempat ini. Pertama, Petrus menyesal. Dikala kemudian kita tahu dibacakan Romo Erwin tadi itu bagaimana ia menyangkal 3 kali akan Yesus. Kita semua ingat ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua bahwa mengikuti Yesus ada 3. Menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri bukan seperti syarat kedua dari mengikuti Tuhan Yesus. Menyangkal diri yang dimaksudkan Yesus bukan seperti yang dialami oleh Petrus. Yang menyangkal diri tidak mau mengakui, enggak, saya enggak kenal siapa dia. Padahal kenal banget. CS, Solwit, kok enggak kenal bahasanya. Sehari-hari bersama, kok enggak kenal. Sebelum saya pindah ke bis 1 lagi, kemudian kemarin sore ada yang, ya kita sebis belum kenalan ya gitu kan. Artinya apa? Pesannya jelas bahwa menyangkal yang dialami Petrus berbeda dengan menyangkal yang dimaui Tuhan Yesus menjadi muridnya. Menyangkal diri artinya apa? Harus berani ambil sikap. Oh iya, saya seperti ini tidak seperti yang lainnya. Saya mestinya menyesal dong, membuat yang lain tidak menjadi benar gara-gara saya. Petrus kemudian menyesal saat mendengar ayam berkokok 3 kali. Kenapa 3 kali? Penjelasannya jelas, tapi sore ini, saat ini dikatakan juga bahwa karena ia menyangkal 3 kata yang dikatakan. Saya nggak kenal, no, saya nggak kenal Yesus, siapa dia, saya nggak kenal. 3 kali menyangkal dan kemudian juga menjadi jelas saat ayam berkokok 3 kali kamu akan sadar. Sudah telat? Dalam arti itu sudah telat. Karena sudah menyangkal Yesus. Tapi Yesus tidaklah pribadi yang keras, yang mengajarkan bahwa tidak ada kasih dan sebagainya, tidak. Maka hal pertama adalah mari kita mengubah cara berpikir kita. Menyangkal diri memang tidak mudah. Tapi bukan menyangkal diri, mengakui kebenaran. Yang benar yang mana? Itu tidak bisa kita katakan, oh saya enggak, yang benar ya saya, yang benar ya aku, enggak bisa. Enggak bisa hanya karena seperti itu sebagai bentuk penyangkalan diri. Tidak.
Menyangkal diri yang Yesus mau maksudkan adalah dikala kita kemudian menghadapi situasi hidup dan kemudian kita ditantang untuk mengerti bahwa ya saya harus mengingkari, ya saya harus mengalahkan semua itu yang tidak baik itu supaya saya bisa ikut Yesus. Berkali-kali kita diingatkan dalam persiaran kita ini, sudah toh kita datang, dengarkan dulu, kemudian kita doa, kemudian kita silakan mau foto-foto dan sebagainya. Tapi kita tidak mudah menyangkal diri kita akan keinginan kita. Begitu. Ditanyai apa? Apa tadi maksudnya? Apa tadi apa maksudnya? Iya, karena kita tidak menyangkal diri kita. Kita menghidupi keegoisan diri kita. Saya suka kok, saya senang kok. Tapi kita kemudian diingatkan, penyesalan itu diakhiri. Mungkin besok minggu sore saat kita datang di Jakarta, aduh kenapa ya saya tidak. Sudah, namanya penyesalan. Yang mungkin tergantung nanti Kristur maupun Francesco mau ngajak kapan ya itu baru kemudian sekian tahun yang akan datang lagi. Tapi ini kesempatan yang kita sia-siakan karena kita tidak berani menyangkal diri kita. Poin pertama. Poin kedua tadi sudah saya sampaikan. Ini tempat di mana Yesus dihukum, mendapat penyiksaan karena orang benar. Maka refleksi kita bersama adalah kalau kita mengaku diri sebagai murid Yesus dan kemudian mendapatkan kadang situasi yang tidak mudah karena kita Katolik, karena kita pengikut Yesus, itu menjadi sangat jelas Yesus sudah menunjukkan kepada kita. Bahkan disiksa, dicambui dan macam-macam, rela untuk itu karena cinta. Dan hari ini tadi saya katakan tadi pagi ya, ini adalah tanggal 15 Februari, kalau anak muda kasih sayang paling gede, hari ini para keluarga, para pasutri bersyukurlah. Hari ini adalah World Marriage Day, hari perkawinan sedunia. Paus mengundang kita semua bersyukurlah karena cinta itu ada dalam setiap hati, seperti hati Yesus yang karena cinta mengorbankan semuanya karena cinta kepada kita. Maka suami istri seyogyanya semestinya begitu. Jangan pernah kemudian menyesal kalau itu dikorupsi, kalau itu ditinggalkan hanya karena tidak berani menyangkal diri, menghidupi keegoisan diri, kesenangan diri, hobi mungkin dan sebagainya. Sedangkan yang inti kemudian tidak kita hidupi. Dua poin itu yang saya tawarkan di tempat ini saat kita belajar dari Petrus yang menyangkal gurunya dan Yesus yang mengajari kita meski disiksa, meski mendapat hukuman, komitmen tetap menjadi nomor satu. Karena cintanya kepada manusia, kepada dunia, apapun resikonya, terima. Kita juga mungkin juga akan mengalami, tapi kita belajar hari ini. Amin. Amin.